Halo semuanya, balik lagi di obrolan dua sudut pandang bareng saya Amsal. Aku Raisa. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin terdengar agak serius, tapi penting banget. Apalagi buat kalian yang lagi belajar tentang manajemen keuangan atau asuransi, yaitu penjaminan risiko. Ya, kadang orang dengar kata resiko aja udah mikir negatif, padahal sebenarnya resiko itu nggak selalu buruk. Resiko itu pasti ada setiap keputusan, cuma gimana cara kita mengelolanya yang jadi bingung. Betul banget. Nah, penjaminan risiko itu sendiri bisa dibilang sebagai langkah atau strategi untuk meminimalkan dampak negatif dari risiko yang mungkin terjadi. Misalnya dalam konteks bisnis, perusahaan pasti punya potensi kerugian. Jadi mereka butuh sistem penjaminan seperti asuransi, jaminan kredit atau kontrak kerja sama yang bisa mengurangi risiko tersebut. Jadi sebenarnya pinjaman itu kayak payung sebelum hujan ya. Nggak bisa mencegah hujan turun, tapi bisa bikin kita nggak kebasahan waktu hujan datang. Iya, perumpamannya tuh pas banget. Misalnya, kalau dalam dunia keuangan itu lembaga penjamin simpanan atau LPS itu kan berfungsi untuk menjamin dana nasabah. Kalau suatu saat bank mengalami masalah, jadi nasabah tetap merasa aman dan sistem keuangan tetap stabil. Di teori manajemen risiko itu kan ada beberapa tahap, mulai dari identifikasi risiko, penilaian, sampai pengendalian risiko. Nah, pinjaman ini masuk di bagian pengendalian kan? Iya, betul banget. Setelah risiko diidentifikasi dan dinilai, perusahaan atau individu bisa memilih strategi mau menghindari, mengurangi, mentransfer, atau menerima risiko. Penjaminan termasuk ke dalam strategi transfer risiko karena beban risikonya dipindahkan ke pihak lain, misalnya ke perusahaan asuransi. Kalau dipikir-pikir konsepnya sederhana, tapi aplikasinya luas banget. Bahkan di kehidupan pribadi juga bisa dipakai. Contohnya kita bisa beli asuransi kesehatan, itu bentuk pinjaman juga kan? Iya, sama aja. Jadi kita bayar premi tiap bulan supaya kalau nanti sakit kita nggak harus keluar biaya besar. Jadi risiko finansialnya berkurang. Intinya penjaminan itu tentang mempersiapkan diri sebelum hal buruk terjadi. Tapi kadang orang menganggap pinjaman atau asuransi itu buang-buang uang. Padahal kalau paham manfaatnya itu justru bentuk tanggung jawab finansial jangka panjang. Setuju, apalagi kalau kita lihat dari sisi ekonomi makro. Sistem penjaminan juga kan bikin kepercayaan masyarakat meningkat. Misalnya, orang lebih tenang menabung di bank karena tahu simpanannya dijamin oleh LPS. Jadi, efeknya bukan cuma di individu tapi juga ke stabilitas sosial ekonomi. Jadi kesimpulannya, pinjaman risiko itu bukan cuma teori, tapi bagian penting dari sistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Dan yang paling penting, kita harus punya kesadaran buat mengelola risiko sejak awal, bukan nunggu masalah datang baru panik. Nah, itu dia mungkin buat teman-teman yang lagi belajar manajemen risiko, coba mulai lihat pinjaman bukan sekedar aturan, tapi sebagai bentuk proteksi diri dan organisasi. Oke, kayaknya cukup dulu obrolan kita kali ini. Semoga bisa membantu kalian yang lagi nyari pemahaman tentang penjaminan risiko, tapi dengan cara yang santai. Terima kasih udah dengerin obrolan dua sudut pandang. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.